Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama aku Ayu Melawati. Jangan lupa klik like, subscribe, dan isi kolom komentarnya serta aktifin notifikasinya dan share ke semua media sosial kalian. Kali ini aku akan bahas tentang masih soal-soal pedagogik, tapi berkaitan dengan teori belajar dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Soal nomor 1 yaitu teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari dalam atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, dan D. Konstruktivisme. Jadi jawabannya adalah A. Behaviorisme. Kenapa memilih A? Karena di sini pada soal ada kata kuncinya yaitu adanya stimulus dan respon. Dimana adanya stimulus respon itu menunjukkan pada teori pembelajaran behaviorisme gitu. Nah, di sini juga mengemukakan bahwa semakin seringnya ada stimulus dan respon, maka siswa akan semakin lebih memahami pembelajaran gitu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan, pola, menggeneralisasikan atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernetik, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme. Nah, jawabannya adalah D. Konstruktivisme. Karena di sini pada soal tersebut dikemukakan bahwa adanya hipotesis, kemudian menemukan keteraturan, menggeneralisasikan. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran saintifik, di mana bertujuan untuk menemukan atau hasil pembelajaran itu bisa lebih bermakna dengan menemukan hal-hal yang mereka sudah rumuskan permasalahannya gitu. Nah, jadi hal ini berkaitan dengan teori pembelajaran konstruktivisme, di mana siswa ditekankan untuk terus-menerus mengkonstruksi pembelajarannya seperti itu. Soal nomor 3. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada siswa. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Nativisme. Oke, jawabannya adalah A. Humanistik. Coba kita cari kata kuncinya dari soal ini, yaitu ada memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Jadi di sini sudut pandang pelakunya adalah hal yang berkaitan dengan teori belajar humanistik. Soal nomor 4. Pada masa kini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan di atas sejalan dengan teori belajar A. Cybernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, dan D. Kognitivisme. Yang benar adalah A atau cybernetik, dimana di sini lebih menekankan pada kata kuncinya adalah kemajuan teknologi. Coba kita lihat teori-teori belajar di sini. Cyber itu kan lebih berkaitan dengan dunia maya ya, dengan teknologi gitu. Jadi kecanggihan teknologi yaitu berkaitan dengan teori belajar cybernetik. Nomor 5. Pendapat yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pengalaman yang baru dapat terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif seseorang adalah teori belajar A. Behaviorisme, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, dan D. Cybernetik. Jadi jawabannya adalah C. Kognitivisme. Kenapa? Karena di sini
ada kata kuncinya struktur kognitif. Nah, jadi jawabannya adalah cognitive dissonance. Selain itu juga memang teori kognitif ini lebih menekankan bahwa di mana pengalaman baru itu dapat terkait dengan pengalaman yang lamanya gitu. Jadi sehingga membentuk proses kognitif seseorang gitu ya. Cara berpikir seseorang itu menjadi lebih terhubung ketika pengetahuan lama dikaitkan dengan pengetahuan barunya gitu. Nomor 6, tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL. Jadi jawabannya adalah B. RPP, di mana di sini sudah dijelaskan bahwa di soalnya itu menggambarkan proses dan hasil belajar. Nah, proses itu terkait dengan langkah-langkah atau bagaimana seorang guru itu dapat merancang proses pembelajaran agar mencapai kompetensi dasar. Nah, proses ini berkaitan dengan langkah-langkah pembelajarannya, dan langkah-langkah pembelajaran itu adanya di RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nomor 7, komponen rancangan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari A. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. B. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, indikator, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. C. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, sumber belajar, media pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi. D. Identitas, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media pembelajaran, sumber belajar, evaluasi, langkah-langkah pembelajaran. Nah, jadi jawabannya adalah A, yaitu dalam komponen RPP itu adanya identitas, itu perlu kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian runtutannya ada indikator, baru tujuan pembelajaran, dan di situ ada materinya, biasanya materinya terlampir, kemudian metodenya menggunakan apa, adanya media pembelajaran yang digunakan, kemudian sumber belajar yang digunakan, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, kemudian ada evaluasinya ya. Gitu. Yang B ini salah karena pada tujuan pembelajaran tempatnya bertukar dengan indikator, di mana runtutannya itu setelah kompetensi dasar harus ada indikator dulu tujuan pembelajaran. Kalau yang C salah karena setelah metode pembelajaran langsung pada sumber belajar, harusnya setelah metode gunakan dulu media apa yang ingin digunakan dalam pembelajaran. Nah, yang D salah karena hanya pada sampai langkah-langkah pembelajaran, tidak ada evaluasinya. Nomor 8, silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Nah, jawaban yang benar adalah A, yaitu silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nomor 9, salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi. B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat kepada peserta didik. C. RPP bersumber dari silabus. D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan. Jawabannya adalah
B. Pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Nah, karena dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP itu ada prinsip-prinsipnya yang harus kita patuhi, yaitu ada 1. Memperhatikan perbedaan individual peserta didik. 2. Melibatkan partisipasi aktif peserta didik. 3. Memusatkan kegiatan pada peserta didik. 4. Mengembangkan budaya baca dan menulis. 5. Memberi umpan balik dan tindak lanjut. 6. Menekankan pada keterkaitan dan keterpaduan komponen pembelajaran. 7. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Dan 8. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, jawaban yang B ini ada pada poin ketiga, yaitu memusatkan kegiatan pada peserta didik atau pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik. Nomor 10 yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari A. Silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD. B. Silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai KD. C. Silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD. D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Jawabannya adalah D, karena rencana pelaksanaan pembelajaran itu kan ada KD-nya, dan KD itu diambil dari silabus yang ada dalam satuan pendidikan atau kurikulum yang telah ditetapkan. Nah, jadi dari silabus itu ada beberapa komponen yang ada dalam silabus, itu diantaranya ada identitas pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran atau metode pembelajarannya, kemudian penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, jadi kompetensi dasar ini masuk ke dalam komponen yang keempat dari silabus gitu. Nomor 11. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar, mengenal kegiatan bermusyawarah. 2. Indikator, menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. 3. Tujuan pembelajaran. Setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Nah, jadi jawabannya adalah D. Keterkaitan dan keterpaduan. Jadi memilih D itu karena pernyataan nomor 1, 2, dan 3 itu berkaitan antar komponen. Nah, jadi dari kompetensi dasar ke indikator itu berhubungan. Kemudian dari indikator ke tujuan pembelajaran itu sangat berkaitan banget gitu. Jadi berkesinambungan antara 3 komponen ini, yaitu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, maka jawabannya ini adalah keterkaitan dan keterpaduan. Nomor 12. Dalam menggunakan media dan alat bantu belajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini, kecuali yang satu ini, yakni A. Metode mengajar yang digunakan guru. B. Karakteristik bahan ajar. C. Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. D. Buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, jadi jawabannya adalah C. Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena option C ini tidak termasuk dalam menggunakan media atau alat bantu mengajar, di mana dalam menggunakan media atau alat bantu belajar itu kita memerlukan metode mengajar yang digunakan itu harus apa. Jadi dalam memilih media itu metodenya apa dulu nih, kita harus sesuai memilih medianya. Kemudian karakteristik bahan ajar yang digunakan itu seperti apa kita cocokkan dengan medianya nanti. Kemudian buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran itu buku sumber apa, dan kita cari medianya yang sesuai gitu. Nah, sedangkan waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran ini tidak terkait dengan media yang digunakan. Nomor 13.
Jika seorang guru melakukan aktivitas belajar sebagai berikut. 1. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. 2. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. 3. Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku, seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, ujian kompetensi, dan ujian komprehensif. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, dan D. Humanisme. Jadi jawabannya adalah C. Konstruktivisme. Kemampuan penguasaan dalam proses berpikir. Nah, proses berpikir itu berarti kemampuan dalam mengolah kognitif siswa. Kemudian berkomunikasi, artinya ada interaksi. Dan yang selanjutnya itu guru berperan sebagai fasilitator dan pendamping belajar peserta didik. Nah, ini adalah ciri-ciri dari pembelajaran berbasis konstruktivisme ya. Dan yang ketiga yaitu penyelesaian masalah-masalah. Artinya pembelajaran ini lebih menekankan pada student center gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah C. Konstruktivisme. Nah, pembelajaran konstruktivisme ini menekankan pada kemampuan pengolahan berpikir atau kognitif, kemudian berinteraksi dan kemampuan bekerja sama, serta guru berperan sebagai fasilitator. Kemudian siswa dijadikan sebagai pusat pembelajaran atau student center. Yang terakhir adalah jadi pembelajaran ini menjadi lebih bermakna untuk siswa gitu. Nomor 14. Menurut Piaget, periode perkembangan operasional konkret pada siswa usia peserta didik antara 7 sampai 12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan A. Penggunaan media atau alat peraga termasuk sumber belajar. B. Pemberian tugas yang berstruktur. C. Penggunaan metode yang bervariasi. D. Menekankan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi jawabannya adalah A. Penggunaan media, alat peraga, termasuk sumber belajar. Nah, kenapa memilih A? Karena dalam tahap operasional konkret ini, siswa dalam berpikirnya itu memerlukan objek-objek yang konkret agar mampu menghubungkan antara pengetahuan lamanya dengan pengetahuan baru yang dijelaskan oleh guru, sehingga guru harus terampil dalam memilih media pembelajaran yang sesuai, di mana merubah konsep yang abstrak menjadi lebih konkret atau lebih sederhana agar siswa bisa memahaminya gitu. Nomor 15. Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Jadi jawabannya adalah B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini sudah berurutan ya. Yang C salah karena sama aplikasi ada di urutan yang keempat, sedangkan aplikasi itu adanya di urutan yang ketiga. Nah, dan yang D aplikasi ada di yang keempat juga ya. Jadi harusnya aplikasi itu ada di kognitif, tingkat kognitif yang ketiga atau C3. Jadi C1 nya itu adalah ingatan, C2 pemahaman, kemudian C3 aplikasi, C4 itu analisis, C5 itu sintesis, dan yang terakhir adalah evaluasi gitu. Nomor 16. Taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom, mengembangkan ranah kognitif dengan urutan sebagai berikut. A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Jadi jawabannya adalah D.
yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Jadi Anderson sama Cradwell ini menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom dengan menghilangkan sintesis dan menambahkan ke dalam hal kognitif C6, yaitu mencipta gitu. Jadi susunannya udah jelas ya, bahwa kalau yang terbaru itu ranah kognitif yang hasil modifikasi Anderson dan Cradwell itu ada menciptanya dan sintesisnya hilang. Kalau misalnya yang taksonomi Benjamin S. Bloom yang aslinya itu ada sintesisnya dan tidak ada menciptanya gitu. Nomor 17. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain, berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah dan menghadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Jadi jawabannya adalah C, problem solving. Nah, jadi di sini kita lihat kata kuncinya adalah memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Nah, ini adalah berkaitan dengan pemecahan masalah, berarti problem solving. Nomor 18. Ciri-ciri kelas yang menggunakan pembelajaran CTL atau contextual learning adalah sebagai berikut, kecuali A. Sharing dengan teman, B. Guru kreatif, C. Pengalaman nyata, D. Menggunakan satu sumber. Jadi jawabannya adalah D. Menggunakan satu sumber ya, karena menggunakan satu sumber ini adalah bukan pembelajaran yang berbasis contextual learning gitu. Nah, jadi contextual learning itu adanya kerjasama atau sharing dengan teman, kemudian gurunya harus kreatif dan pengalaman nyata, karena contextual ini harus berhubungan dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajarannya itu lebih bisa diaplikasikan dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari gitu. Jadi yang tidak termasuk dalam pembelajaran contextual learning adalah menggunakan satu sumber. Nomor 19. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat. Jadi jawabannya adalah A, yaitu sahih. Kenapa? Karena di sini telah teruji kebenarannya gitu ya. Nomor 20. Bu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang disusun Bu Rosa mengikuti pola A. Kausal, B. Spiral, C. Kronologis, D. Inquiry. Jadi jawabannya adalah B. Spiral. Artinya jadi semakin mendalam pembelajarannya, jadi terus berlanjut, terus mendalam, jadi semakin berkaitan dengan pengetahuan siswa sebelumnya. Nah, itulah 20 soal pembahasan pedagogi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran dan teori belajar. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa klik like, subscribe, dan isi kolom komentarnya, serta aktifin notifikasinya dan share ke semua media sosial kalian. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.